Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan mengapa saya, Pendeta Wanda Dumais, mengajar di dalam Eleos Theological School, yaitu bahasa asli Alkitab. Ya, jadi saya mengajarkan kepada mahasiswa kami bagaimana memahami Alkitab di dalam bahasa aslinya, yaitu Perjanjian Baru, Textus Receptus, bahasa Yunani, dan juga Perjanjian Lama, Masoretic Text atau bahasa Ibrani. Tadinya bahasa-bahasa asli Alkitab ini hanya milik orang-orang yang belajar serius di sekolah teologi. Saya membawa pelajaran-pelajaran ini ke dalam pengertian-pengertian kaum awam. Jadi, kalau Anda mau mengetahui, datang belajar di sekolah kami. Mengapa saya mengajarkannya? Karena saya mau setiap orang percaya mereka memiliki dasar yang kuat untuk membaca Alkitab di dalam Alkitab bahasa asli atau Theopneustos. Supaya tahu apa yang dikatakan oleh Allah sebenarnya di dalam firman-Nya. Supaya engkau tidak mudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Supaya engkau tidak mudah percaya kepada perkataan pendeta-pendeta tertentu. Ya, banyak pendeta juga tukang ngibul, saudara. Begitu. Yang saya maksudkan tukang ngibul itu apa? Mengajarkan Alkitab sembarangan. Bukan berdasarkan prinsip-prinsip yang benar di dalam firman Tuhan. Karena dia juga tidak pernah belajar. Banyak kan pendeta-pendeta yang gak tahu dari mana latar belakangnya tiba-tiba sudah memimpin jemaat. Karena dia punya kemampuan mengumpulkan orang. Mengumpulkan orang juga artinya kan bisa mengumpulkan uang. Nanti kalau sudah banyak jemaatnya dia full time di situ. Tapi ngajarnya tidak benar begitu. Jemaatnya itu kerdil imannya. Karena tidak pernah diajarkan prinsip-prinsip yang benar tentang firman Allah. Saudara, itulah sebabnya Pendeta Wanda Dumais mempunyai harapan atau visi yang besar mengajarkan teologi kepada siapa saja yang mau belajar. Dan saya ingin mengajarkan ilmu teologi dengan prinsip-prinsip yang valid. Orang yang belajar di sekolah kami, mereka harus memahami bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Jadi mereka Anda bisa tes murid-murid kami. Mereka lancar berbahasa Yunani, membaca Alkitab dalam bahasa Yunani maksud saya. Dan membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Jadi tahu artinya apa bahwa Tuhan bicara ini. Dan saya mau bilang sesungguhnya Alkitab yang diinspirasikan itu adalah Alkitab dalam bahasa asli. Jadi yang disebut dengan Theopneustos itu yaitu Alkitab dalam bahasa asli Yunani Textus Receptus. Kami memakai Textus Receptus TR dan juga memakai MT Masoretic Text. Jadi di situ kita tahu kalau engkau membaca Alkitab terjemahan itu bisa salah, saudara. Karena Alkitab terjemahan itu bukan Alkitab yang diinspirasikan. Alkitab yang diterjemahkan dari Alkitab yang diinspirasikan. Jadi yang disebut dengan Theopneustos, Alkitab yang diinspirasikan, yaitu tadi saya bilang TR dan MT, Textus Receptus dan Masoretic Text dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, penting bagimu
untuk mempelajari bahasa-bahasa asli Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara beginilah kita bertanggung jawab terhadap iman kita. Begitu. Setiap perkataan orang, pengajaran orang, perkataan hamba Tuhan harus engkau uji. Jangan terpengaruh dia pasang namanya di situ, pastor lah. Pastor ini, STH, MTH, doktor. Terus pakai namanya lengkap pendeta doktor si anu, STH, MTH. Apalagi di belakang. Jangan terpengaruh dengan itu. Kalau pengajarannya benar, Alkitabiah, maka orang itu harus engkau cari. Begitu banyak orang sekarang, seperti tadi saya bilang, karena dia sudah memimpin jemaat, tiba-tiba orang tahu bahwa dia tidak punya kualitas, lalu mengejar gelar. Saya baca dalam tulisan yang bagus sekali itu, ada satu orang menulis, baru pagi beberapa hari yang lalu saya baca itu. Kalau nggak salah ada satu penulis menulis bahwa orang-orang Kristen itu yang belajar Alkitab secara akademis, mereka itu hanya belajar untuk memuaskan keinginannya sendiri dan mendapat status sosial. Bukan untuk menjadi orang yang betul-betul mengeksersis apa yang dia pelajari. Jadi kalau engkau memiliki pemahaman teologi yang baik, ajarkan kepada jemaat orang lain. Teruskan firman Tuhan itu. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang engkau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Tugas saya, Pendeta Wanda Dumais, saya menerima firman Tuhan melalui latihan bertahun-tahun, melalui belajar sekolah teologi dan saya mencari itu. Sekarang saya ingin percayakan pengajaran itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya supaya mereka juga meneruskan. Karena sudah terlalu banyak pengajaran yang bengkok. Sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh sebenarnya mau mencari, mereka akhirnya datang kepada pengajaran-pengajaran yang salah. Saudara tahu, salah satu pengajaran yang dari Cina, ya, Gereja Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa. Saya sudah banyak baca di media sosial. Sebenarnya saya sudah menulis banyak tentang penyesatan-penyesatan yang masuk. Saya tidak menulis khusus tentang mereka karena saya tahu doktrin mereka itu ya sama seperti yang sudah saya sampaikan. Cuma banyak orang percaya akhirnya karena tidak mengerti pengajaran terbawa. Saya lihat banyak sekali orang share pengajaran ini. Itu di Cina banyak sekali gereja sesat, saudara. Yang mengaku bahwa mereka itu percaya kepada Yesus tapi bukan. Begitu, mana ada gitu. Yesus datang sebagai manusia dalam wujud orang tertentu. Begitu, atau dalam bentuk wanita. Itu seharusnya kita waspada, saudara. Jadi itu maksud saya. Kalau engkau punya pemahaman yang kuat, ya. Di dalam sekolah kami saya ajarkan hermeneutik. Saya ajarkan cara mengeksegesis. Saya ajarkan cara membaca Alkitab dalam bahasa asli. Saya ajarkan bagaimana murid-murid membuat ajaran yang sehat supaya mereka bisa waspada dan mengajarkan juga ajaran sehat kepada orang lain. Karena itu, bangunlah dirimu di atas prinsip-prinsip firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Begitu, hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Bukankah sound doktrin ini diajarkan oleh Yesus sendiri? Ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia mengajarkan
Dia mempraktekkan sound doctrine. Salah satu yang Yesus ajarkan, misalnya dalam Matius 7, 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar perkataan Yesus. Yesus bilang, setiap orang yang mendengar sound doktrinku, ketika mereka memahami sound doktrinku, ketika mereka mengerti prinsip pengajaran firmanku, dan kedua, mereka melakukannya, maka orang-orang itu adalah orang yang bijaksana. Lihat, yang pertama di sini adalah mendengar prinsip pengajaran, mendengar sound doctrine. Mendengar bukan hanya mendengar, tapi memahami sound doctrine. Ya, lalu sesudah engkau punya prinsip, engkau mempraktekkan prinsip itu. Saya kan sudah bilang, pengajaran lebih dulu. Prinsip pengajaran itu selalu berjalan di depan. Setelah tahu kebenaran, baru kita melakukannya. Maka kita menjadi orang yang bijaksana. Jangan dibalik, saudara. Jangan praktek dulu, baru cari prinsipnya. Kalau engkau praktek dulu baru cari prinsipnya, akan keluar kata-kata ini. Engkau akan bilang, ya ini kami sudah praktekkan sejak dulu. Ya nenek moyang kami sudah lakukan ini. Ya pendiri-pendiri gereja kami sudah lakukan ini. Ya kami sudah hidup lama dengan ini. Sekarang kalau pendeta Wanda mau mengajar, ya sulit. Sama seperti orang yang mendengar pengajaran saya mengenai Maranatha mindset. Susah mau ubah itu shalom. Ngomong shalom karena sudah dari dulu-dulunya ngomong shalom. Asal ketemu orang shalom, asal mau lakukan sesuatu shalom. Nggak tahu shalom artinya apa. Itu saudara. Makanya bergaul. Kalau engkau tidak tahu, engkau datang ke Australia, saya antar engkau ke sinagog. Engkau teriak shalom kepada orang Jews. Pada orang Jewish ya, orang Yahudi. Percaya saya, nanti saya kasih duit kalau dia balas shalommu itu bagus. Shalom itu terkait dengan Torah, terkait dengan kebiasaan orang Yahudi. Jadi jangan asal ngeyel. Aduh, susah pendeta Wanda, saya mau roba. Ya susah, karena engkau sudah praktek dulu, baru engkau mau sesuaikan dengan pengajaran firman Tuhan. Tidak begitu, saudara. Yesus katakan, kalau engkau mendengar sound doctrine, engkau percaya sound doctrine, ajaran yang sehat, sound doctrine itu didaskalia hygienose, dari kata higienis, bersih, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada bakterinya, tidak ada errornya. Jadi pengajaran Alkitab itu harus pengajaran yang benar. Hidup kita harus dibangun di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan yang tidak berubah. Ajarannya dulu yang benar. Yesus bilang, mendengar perkataanku, sesudah tahu ajaran yang benar, baru lakukan. Engkau disebut dengan orang yang bijaksana. Artinya apa? Engkau mendirikan rumahmu di atas batu. Ya bodoh kalau orang mendirikan rumah di atas pasir. Ini kan konsep sebenarnya yang konsep biasa. Tetapi sesuatu yang biasa, kalau engkau tidak praktekkan dengan benar, maka dia akan menjadi sesuatu yang aneh. Kalau saya bilang, kamu jangan bangun rumah di atas pasir, ya engkau akan pasti bilang, iya pendeta Wanda, mana saya mau bangun rumah di atas pasir? Mana ada orang kau lihat membangun rumah tidak menggali fondasi? Mana ada orang yang bangun rumah langsung taruh rumahnya itu di
tanah dasarnya itu tidak harus digali dulu, bikin fondasinya, bahkan dikembangkan fondasi-fondasi baru, cakar ayam lah, fondasi untuk rumah 2 tingkat lah, seperti apa, digali dalam-dalam, fondasinya dibuat modelnya seperti apa, ketebalannya, kedalamannya seperti apa. Jadi itu yang bijaksana. Sebenarnya mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Ya kalau pasir bagaimana? Begitu. Ini kan prinsip yang biasa saja. Tapi persoalannya biasa. Kalau kita tidak mempraktekkan, maka tidak akan terjadi. Alkitab katakan, Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Lihat, hujan dan banjir, angin melanda rumahmu, tapi rumahmu tidak rubuh. Rumahmu kokoh karena dibangun di atas dasar kebenaran yang sejati, sound doctrine. Karena didirikan di atas batu, batu karang yang teguh. Siapa batu karang itu? Ya Yesus. Bangun hidupmu di atas logos. Ya, Yesus adalah logos dan Yesus adalah rema, ya. Ya, rema itu bukan apa, itu bukan kata-kata yang apa, firman yang menjadi daging, bukan, Saudara. Rema itu adalah Yesus sendiri, perkataan lisan Yesus. Lalu sesudah Yesus tidak ada lagi di bumi ini dituliskan dalam firman Allah menjadi logos. Jadi logos dan rema itu di dalam Yesus Kristus. Firman Allah yang tidak berubah, yaitu Alkitab. Sound doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.